你放过我！ Hai Sobat Project Film, kembali lagi bersama saya Trondol. Bagaimana kabar kalian? Pastinya baik-baik saja kan? Ya, pada kesempatan kali ini Trondol akan menceritakan sebuah alur film tentang masak-memasak. Mungkin sebagian besar dari kalian sudah pernah menonton film ini. Ya, benar sekali, film ini adalah film Kung Fu Chef yang rilis pada tahun 2009 lalu. Film ini sendiri dibintangi oleh tokoh utama sebagai koki handal yang bernama Wong Bing-yi yang diperankan oleh Sammo Hung. Sammo Hung difitnah telah memasukkan racun pada masakannya. Hal ini mengakibatkan ia terusir dari desa dan memutuskan untuk menyendiri. Bagaimanakah keseruan ceritanya? Yuk langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film berawal pada sebuah acara penjamuan makan malam, di mana Master Wong menemukan masakan babinya telah gosong yang disebabkan oleh ulah asistennya. Karena masakan babi adalah menu spesial dari penjamuan makan malam itu, akhirnya Master Wong pun meminjam golok kepala naga yang merupakan warisan turun-temurun dewa masak. Golok itu digunakan untuk memotong babi secara utuh dengan sempurna. Ia pun langsung memasak dan dibantu asistennya. Namun, tidak lama kemudian, semua pengunjung yang memakan masakan babi tersebut menderita sakit perut. Dan ternyata asistennya telah mengganti bubuk garam dengan racun yang menyebabkan orang yang memakan masakan tersebut menjadi sakit perut. Wong pun marah dan langsung menghajar asistennya. Karena kejadian keracunan itu merupakan tanggung jawab dari Wong, maka ia pun harus menerima hukumannya. Dan dia harus diusir dari desa dan tidak layak untuk memiliki golok kepala naga. Shin pun berpindah ke sebuah sekolah kungfu, di mana guru mereka mengadakan kompetisi. Siapa cepat dia akan menang. Di mana siapa yang dapat memindahkan lambang sekolah ke tempat asalnya, maka akan menjadi lulusan pertama dan mendapatkan gelar kehormatan. Seketika, para murid pun langsung berebut dan kompetisi pun dimenangkan oleh Ken, seorang pelajar yang lihai kungfu dan suka memasak tentunya. Sebagai salam perpisahan untuk guru tersayangnya, Ken pun memberikan semangkok mie yang dibuatnya dengan menggunakan seni kungfu dan memasak. Kemudian saat Ken pergi, gurunya pun menyuruh Ken agar berguru mengenai masakan kepada Master Sum Waita dari restoran Sum. Singkat cerita, tibalah Ken di restoran Sum dan dia bertemu dengan gadis bernama Ying yang merupakan adik dari pemilik restoran itu, yaitu Shin. Di sisi lain, datanglah Master Wong yang bertemu dengan Shin dan menyuruh agar Shin memanggilnya sebagai Ah Yi. Lalu, Ah Yi pun langsung disuguhi teh oleh Ying. Karena pengetahuannya sangat dalam mengenai teh, hal itu pun membuat kagum Ying dan Shin. Karena Ah Yi menyebutkan semua bahan-bahan untuk membuat teh itu secara akurat. Ah Yi pun memesan sebuah hidangan yang tidak ada dalam menu, yaitu kubis di air jernih. Shin sebagai pemilik restoran langsung menyanggupinya. Bahkan sang koki restoran Sum menyadari bahwa yang memesan hidangan tersebut adalah seorang koki. Ketika Ah Yi mencoba kubis di air jernih, seketika ia masuk ke masa lalunya saat ia sedang bersama kakaknya. Ah Yi pun berkomentar tentang masakan tersebut yang dinilainya kurang baik karena menurutnya pengolahannya salah yang mengakibatkan kemurnian dari masakan kubis di air jernih itu menjadi hilang. Master Sum yang merasa tidak terima langsung menantang Ah Yi dengan syarat jika dirinya kalah, dirinya akan meninggalkan restoran Sum, dan jika Ah Yi yang kalah, maka ia harus mencuci piring selama 1 tahun penuh. Ah Yi akhirnya menerima tantangan itu. Namun, dia meminta seorang asisten, yaitu Ken yang terpilih menjadi asistennya. Setelah masakannya jadi,
Shin dan Ying pun lalu mencobanya. Dan tidak dipungkiri bahwa masakan Master Sum memang sangat enak karena masakan itu merupakan menu andalan restoran Sum. Namun, Ah Yi merasakan masakan itu yang masih lumayan-lumayan saja. Ketika Ying menyentuh masakan Ah Yi, ia pun langsung merasakan kepanasan karena lapisan kulit dagingnya merupakan lapisan gula tipis yang bisa membuat bebek tetap panas, sehingga seperti masih dalam proses memasak. Ketika Master Sum mencicipi masakan Ah Yi, ia pun langsung mengakui kekalahannya. Karena makanan itu merupakan makanan yang sudah lama tidak dibuat dan sekarang ada yang bisa membuatnya secara sempurna. Rahasia masakan tersebut yaitu pembuatannya tidak boleh menggunakan pisau. Karena kelembutan dan serat daging bebek akan pecah ketika dipotong dengan pisau. Master Sum pun pergi dan disusul oleh Ken yang kedatangannya ke restoran Sum hanyalah untuk berguru pada Master Sum. Namun ternyata nih Ken itu salah paham karena Sum Waitak yang dimaksud adalah ayah dari Shin dan merupakan kakak seperguruan dari Ah Yi yang telah meninggal tahun lalu. Bahkan Shin juga mengetahui kejadian yang telah menimpa Ah Yi, namun dirinya yakin bahwa Ah Yi tidak pernah bersalah. Karena sekarang restoran Sum yang tidak mempunyai koki, maka Shin pun akhirnya meminta untuk Ah Yi menjadi kokinya. Dan karena Ah Yi merasa berkewajiban untuk menjaga restoran Sum, akhirnya dirinya pun menyanggupi. Walaupun dengan syarat, dirinya membutuhkan asisten dan dia ingin Ken yang menjadi asistennya. Tidak lama kemudian, Ken pun datang dan langsung menantang Ah Yi dalam keahlian memotong ikan. Ken pun memulainya dengan memotong ikan globe, di mana kecepatan dan ketajaman pisau sangat mempengaruhi hasil dan hasil potongan Ken pun sangat memuaskan. Namun, Ah Yi pun tidak mau kalah. Dirinya lalu memotong ikan air tawar yang normalnya rasa dagingnya tidak dapat mengalahkan ikan globe. Ternyata setelah Ken dan Shin mencobanya, mereka pun terkejut dengan rasanya. Rahasianya yaitu karena ternyata Ah Yi memotong ikan tersebut dengan menggunakan pisau yang dingin, yang membuat rasa ikan tersebut menjadi sangat lezat. Bahkan yang paling mengejutkan, teknik memotong Ah Yi itu tidak bisa membuat ikan tersebut mati, walaupun telah disayat-sayat diambil dagingnya. Karena Ken yang kagum akan kehebatan Ah Yi, akhirnya ia pun ingin berguru kepada Master Ah Yi, dan bahkan dirinya pun rela mengasah semua pisau yang telah berkarat tanpa diperintahkan oleh Ah Yi. Beberapa hari kemudian, Ah Yi pun sedang bersama dengan Shin, dan ia teringat dengan keponakannya yang bernama Jo Wong Kai yang merupakan pemilik restoran dari Raja Restoran. Tidak disangka, ternyata Master Sum pun datang ke Raja Restoran untuk melamar menjadi koki. Master Sum pun memberikan alasan kenapa ia melamar di Raja Restoran. Hal itu dikarenakan dirinya telah kalah dalam lomba memasak dengan Ah Yi. Ketika Jo Wong Kai mendengar nama Wong Pei atau Ah Yi, ia pun langsung marah. Hal itu dikarenakan sesuatu telah terjadi di masa lalu saat ia masih kecil ketika ayahnya yang merupakan kakak dari Ah Yi sedang mabuk dan marah karena Ah Yi menyembunyikan golok kepala naga. Dia pun marah karena golok itu merupakan simbol kokis terhebat yang diwariskan secara turun-temurun. Mereka berdua pun memperebutkannya, bahkan sampai bertarung. Namun ketika Ah Yi akan tertimpa penggiling yang sangat besar, kakak Ah Yi pun menyelamatkannya. Dan mengakibatkan dirinya terluka, dan karena luka itulah ayah Jo kehilangan karir memasaknya dan memilih untuk pergi dari desa. Kakak Master Yi pun, yaitu Kei, merupakan koki terhebat yang memenangkan kejuaraan dunia chef selama 2 kali berturut-turut. Master Yi kemudian mengajarkan Ken dengan pelajaran memotong. Hal itu adalah keahlian dasar koki selain memasak. Ken juga mendapatkan pelajaran baru ketika memasak sebuah telur. Di balik telur adalah hidangan yang paling sederhana, ternyata menyimpan kesulitan lain dalam membuatnya. Ying yang sedang kebingungan dalam membuat saus, diajari oleh Master Yi dalam membuat saus. Namun, Ying juga menyampaikan bahwa ada satu keinginan yang masih belum tercapai,
yaitu membuat puding kacang gobus. Dan Master Yi pun berjanji akan mengajarkannya di kemudian hari. Singkat cerita, ada beberapa orang yang sedang makan di restoran Sums. Mereka terlihat sengaja menaruh paku di dalam makanan yang bertujuan untuk menghancurkan reputasi restoran Sum. Dan ternyata mereka semua adalah orang suruhan dari Joe yang berniat membalas dendam kepada Master Yi. Ketika Ying dan Ken sedang berbelanja di sebuah minimarket, mereka diserang oleh orang suruhan Joe hingga menyebabkan minimarket tersebut berantakan. Dan ketika mereka berdua bersembunyi dari kejaran orang-orang itu, Ken tidak sengaja melihat berita tentang kompetisi memasak yang diselenggarakan setiap 4 tahun sekali untuk menentukan siapa koki terbaik di Cina. Ken pun meminta agar Master Yi mengikuti kompetisi itu. Namun, Master Yi menolak dan justru menyuruh agar Ken yang mengikuti kompetisi itu. Dan Master Yi pun berharap agar Ken bisa berjuang demi restoran Sum sembari memberikan sebuah kotak kepada Ken. Singkat cerita, kompetisi memasak pun dimulai, sedangkan Master Yi kembali ke desa untuk menyelesaikan masalahnya dahulu. Dalam kompetisi itu, dihadiri juga juara kompetisi sebelumnya, yaitu Master Tin dan asistennya Master Sum, seorang koki dari raja restoran yang ikut berpartisipasi dalam lomba tersebut. Mengetahui hal itu, Ken pun tetap percaya diri dan yakin bahwa dia bisa memenangkannya. Babak pertama pun dimulai dengan tantangan memotong, dan hanya akan diambil 2 tim untuk masuk ke Grand Final. Ken pun lalu membuat hidangan dengan 4 macam unggas yang dimasukkan menjadi 1. Sedangkan tim lain memasak ikan dan kerang serta tim Tin membuat hidangan kepala kerbau. 家姐啊，咁我哋做咩菜好啊？不過我哋要做咩菜啊？ Para juri pun menilai masakan semua peserta dari rasa, bahan, dan proses memasak. Akhirnya, tim yang berhasil masuk ke babak Grand Final adalah perwakilan dari Sum Restoran dan Raja Restoran. Setelah mendengar siapa pesaingnya di final, Joe dan anak buahnya langsung menyerang Ken dan Ying, yang kemudian mereka berdua disekap dalam lemari pendingin. Dan Master Yi yang baru kembali dari desa pun langsung diserang oleh Joe dan mengancam akan membunuh Ken dan Ying di lemari pendingin. Kunci lemari pendingin tempat Ken dan Ying disekap oleh Joe dimasukkan ke dalam kotak berisi ular beracun. Namun ketika Ahi akan mengambil kunci tersebut, dia dihentikan oleh orang yang dulu telah memfitnahnya atas suruhan Joe. Orang itu mengatakan bahwa kunci itu adalah kunci palsu dan yang asli ada pada dirinya. Kemudian ia pun meminta maaf kepada Ahi dan langsung membebaskan para sandera agar bisa melanjutkan kompetisi. Singkat cerita, kita telah memasuki babak Grand Final dalam kompetisi memasak. Dan hidangan di final kali ini adalah menghidangkan sup yang mempunyai tema kemurnian. Hidangan itu adalah hidangan tanpa bumbu yang menonjolkan skill memasak agar orang-orang dapat menikmati kemurnian rasa dari masakannya. Di tempat lain, Master Yi didatangi oleh Joe dan anak buahnya dengan membawa pisau kepala naga yang telah berkarat. Tidak lama kemudian, Master Yi pun bertarung dengan Joe dan anak buahnya. Setelah selesai berkelahi, Master Yi pun pergi dengan membawa golok kepala naga yang kini telah berkarat. Lalu kita kembali lagi ke perlombaan. Sebelum Ken memutuskan hidangan apa yang ia akan buat, ia pun mengingat perkataan dari Master Yi.
tentang masakan kubis di air jernih yang merupakan hidangan terbaik. Dan oleh sebab itu, Ken pun membuat hidangan tersebut. Semua bahan pun dimasak oleh Ken dengan baik. Semua teknik ajaran Master Yi pun ia aplikasikan dengan baik juga. Dari cara menyaring lemak hingga memasak kubisnya dengan cara menusuknya dengan jarum agar kubis menyerap airnya. Di sisi lain, Master Tin pun memasak dengan menggunakan skill tingkat tinggi. Dan saat juri menilai masakannya, juri pun berkata bahwa masakan Ken bukan tandingan masakan Tin. Dan ketika pemenang akan diumumkan, tiba-tiba Master Yi pun datang dan memberikan golok kepala naga kepada Ken untuk memotong hidangan yang Ken bawa di dalam kotak yang tidak lain adalah kacang kubus. Ketika Ken membuka golok kepala naga, seketika karatnya langsung menghilang. Ken pun langsung memotong kacang kubus dan menaruhnya di sup. Tidak disangka, kacang kubus yang ada di dalam sup itu langsung larut bercampur dan menghilang menjadi satu dengan hidangan kubis di air jernih tersebut. Hidangan kubis itu sangatlah sederhana, namun menyerupai harta karun ketika diolah dengan seni tingkat tinggi dalam memasak, sekaligus tingkat kemurniannya yang pas. Master Tin yang ketika itu aneh melihat para juri terdiam saat mencoba masakan dari Ken, lalu Master Tin pun mencobanya, dan seketika dia langsung melepas topi kokinya dan mengakui bahwa dia telah kalah karena masakan kubis di air jernih itu sangat sempurna. Akhirnya, Ken pun menjadi juara kompetisi memasak ketujuh di China. Dan tidak hanya itu saja, ternyata kakak dari Master Yi juga hadir di sana. Dan mereka pun langsung berbincang dengan akrabnya. Di tempat lain, Joe yang melihat hal tersebut dari dalam televisi langsung menyesal akan semua perbuatannya kepada Master Yi. Master Yi dan kakaknya pun kemudian sepakat bahwa penerus yang berhak atas kepemilikan golok kepala naga itu adalah Ken. Ken pun berharap agar dirinya dapat membuat makanan dengan lezat menggunakan golok kepala naga tersebut. Dan cerita pun selesai. Nilai yang dapat kita ambil dari film ini adalah jangan pernah kita berburuk sangka kepada seseorang sebelum kita mengetahui kebenarannya. Terima kasih semuanya. Maaf jika ada salah kata dan salam Project Film.